Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Insinyur Ahmad Kusyairi. Perkenalkan Bapak, nama saya Lutfi Akbar Alfiansyah dengan NIM 2301020201003, kelas SI 303. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan mengenai ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2024 tahun 2025 sebagai berikut. Jadi, yang ingin dibahas pada presentasi kali ini adalah mengenai pembuatan coding bahasa pemrograman C++, di mana terdapat tipe data, variabel, operator, input, output, perulangan, percabangan, dengan studi kasus, e-commerce, e-education, e-government, cybersecurity, AI, di mana dipilih salah satu. Di sini saya menentukan tema saya yaitu pada e-commerce studi kasusnya. Berikut tampilan codingnya. Di sini saya mengambil tema e-commerce untuk mensimulasikan sistem checkout sederhana pada suatu toko online. Saya akan menjelaskan mengenai alurnya secara sederhana, di mana di sini saya akan pertama menginisialisasi produknya. Di situ ada beberapa produk seperti laptop, lalu ada smartphone, lalu ada mouse, keyboard, dan sebagainya. Setelah itu untuk pemilihan produk nanti akan menggunakan perulangan, nanti akan gimana user memasukkan nama produk untuk ditambahkan ke keranjang, lalu jika produk tidak ditemukan nanti seperti apa, lalu mengenai pembayarannya checkout. uh, Setelah user selesai memilih produk, nanti akan ditampilkan total belanja, lalu user nanti juga dimintakan untuk memasukkan jumlah pembayarannya. Apabila pembayaran tersebut nanti mencukupi, maka akan kembalian akan diberikan. Jika tidak, nanti ditampilkan bahwasanya uang tidak cukup. Lalu untuk akhir programnya, di situ tertulis mengucapkan terima kasih dan keluar. Nah, dari codingan tersebut nanti kita akan membahas mengenai tipe data, variabel, operator, lalu perintah input dan output, perulangan, dan juga percabangan sesuai dengan pertanyaan soal ujian. Yang pertama kita bahas di sini adalah mengenai tipe data. Jadi di tipe data ini saya menggunakan string dan integer. Beberapa yang bisa dijelaskan mungkin ada sudah saya screenshot di samping. Dictionary string integer di situ menyimpan daftar produk dan harganya, dengan nama produk sebagai kunci string dan harga sebagai nilai integer. Makanya di bawah kita jelaskan lagi bahwasanya ada beberapa tipe integer itu seperti total price untuk menyimpan total harga dari produk yang dibeli, payment menyimpan jumlah uang, lalu change untuk kembaliannya. Nanti untuk input kita menggunakan data string yaitu untuk menyimpan input pengguna berupa nama produk atau perintah untuk menyelesaikan transaksi. Lalu pembahasan yang kedua itu mengenai variabel. Variabel di sini digunakan untuk menyimpan data selama eksekusi program. Ada beberapa yang bisa dijelaskan, yaitu pertama kita menggunakan variabel produk itu untuk menyimpan daftar produk dan harga sebagai pasangan kunci nilai. Lalu ada total price, di situ nanti akumulasi total harga produk yang dipilih. Lalu ada input untuk menyimpan input pengguna saat memilih produk atau menyelesaikan transaksi. Lalu ada payment, itu jumlah uang yang dimasukkan pengguna untuk membayar. Untuk yang ketiga, di sini kita akan membahas operator. Ada beberapa operator yang digunakan, antara lain adalah operator aritmatika, menggunakan pengurangan. Nantinya digunakan untuk menghitung kembalian. Di short program dituliskan integer change sama dengan payment min total price. Lalu ada operator penugasan atau pengisian penambahan yang digunakan. Pengisian penambahan ini nanti digunakan untuk menambahkan harga produk ke total belanja. Lalu ada operator pembanding. Di situ dinamakan lebih besar sama dengan. Nantinya ini digunakan untuk mengecek apakah uang pembayaran itu mencukupi. Lalu yang terakhir itu masih di operator pembanding dengan perintah tidak sama dengan, itu untuk mengecek apakah input pengguna tidak sama dengan. Selesai. Lalu yang keempat adalah perintah input dan output. Jadi input di sini pada console readline.
itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna berupa strings. Contohnya sudah saya screenshot, itu input sama dengan console readline. Lalu pada output itu nanti digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi ke konsol. Nah, contohnya yang pada screenshot adalah console readline. Total belanja Anda adalah Rp berapa. Lalu yang kelima adalah do while. Do while ini digunakan untuk mengulangi proses pemilihan produk hingga pengguna mengetik selesai. Tertampil di source program tersebut itu kita ketikkan do, lalu ada perintah nanti untuk meminta input produk dari konsol guideline sampai dengan ke bawah, lalu nanti kita ulang pada while atau kita loop untuk memastikan pengguna terus memilih produk hingga selesai. Nah, setelah setiap input, validasi dilakukan untuk memeriksa apakah produk ada di daftar tersebut. Yang terakhir, keenam adalah percabangan if else. Jadi if else di sini digunakan untuk berbagai kondisi. Yang pertama, yang bagian paling atas itu if product constantly input bla bla bla, itu digunakan nanti untuk memeriksa apakah produk tersedia. Jadi jika produk ada di daftar, tambahkan ke total harga. Lalu ada if payment total price lebih besar sama dengan total price. Jadi ini digunakan untuk memastikan pembayaran tersebut mencukupi. Jadi jika jumlah pembayaran mencukupi, proses pembayaran berhasil dan kembalian nanti akan dihitung. Yang terakhir itu yang paling bawah, itu ada if total price lebih besar dari 0, bla bla bla. Jadi di situ nanti digunakan untuk ketika keranjang belanja kosong, jika tidak ada produk atau tidak ada produk yang dipilih, pengguna tidak bisa melanjutkan pembayaran. Dari kode yang sudah dibuat tadi, lalu kita simulasikan. Di sini saya menggunakan running terminal. Akan tertampil output awalnya selamat datang di toko online. Berikut adalah daftar produk yang tersedia, laptop 15 juta dan sebagainya. Nah, ini merupakan daftar produk dan harga yang pada inisialisasi produk awal tadi. Jadi setelah itu nanti pada yang kedua adalah input pengguna. Di situ kita akan memasukkan nama produk untuk ditambahkan ke keranjang. Di situ kan karena menggunakan perulangan, jadi setelah memilih produk, total belanja nanti akan ditampilkan. Bila tidak diketik selesai, nanti misalkan kita di situ kita pilih laptop, atau tampil masukkan nama produk yang ingin dibeli, laptop telah ditambahkan ke keranjang total sementara 15 juta. Jadi ketika kita masukkan produk lagi, karena di inputan pengguna tadi ada kita menggunakan perulangan, misalkan kita tambahkan mouse seharga 150.000, maka 15 juta ditambah 150.000 untuk input pengguna. Di sini kita hanya mencontohkan pembelian laptop, jadi total sementara hanya 15 juta. Lalu untuk proses pembayaran, jadi ketika kita klik selesai, produk tadi total belanja Anda adalah Rp 15 juta. Masukkan jumlah pembayaran. Di sini kita memasukkan angka 20 juta untuk pembayaran. Lalu karena ada kembalian, di situ kan ada fungsi percabangan tadi dijelaskan, ada fungsi pengembalian, maka perintah yang tertampil adalah pembayaran berhasil, kembalian Anda adalah 5 juta, seperti itu. Jadi program ini khususnya dirancang untuk mensimulasikan sistem checkout sederhana pada suatu toko online. Terima kasih atas waktunya. Apabila banyak salah dalam penjelasan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.